dapur ini udah ngeluarin dana bahkan berapa ratus juta gitu ya. Ternyata nggak dibayar nih ya oleh si yayasannya. Nah itu aja yang dikejar kan. Itu dikejar harusnya. Mestinya Tempo ngejarnya yang begituan tuh. Iya. Tempo juga harus menyadari program segrande atau sebesar MBG ini kan harus dilaksanakan tuh memang step by step, pelan demi pelan dan harus dimulai. Iya. Menurut saya trial and error itu wajar lah. Tapi belakangan kelompok ini mendapatkan kritik bahwa mereka lama-lama kok sifatnya ingin memberangus. Siapapun di luar kelompok itu, siapapun yang mengkritik, siapapun yang gak cocok, disalahkan, diberangus. Nah saya takutnya orang-orang yang mengkritik pemerintah hari ini itu kalau kita luruskan logikanya seperti ini, kita juga diberangus. Oh ternak Mulyono lu. Nah gitu loh. Oke, halo teman-teman Cokro TV, kembali lagi di Bocor Kasar. Nah, kali ini saya di tengah nih. Saya Belmondo Scorpio dan ditemani oleh dua opini yang paling hebat buatnya di Indonesia ini. Sebelah kiri saya ada Bang Ade Armando. Halo Bang Ade. Halo. Di sebelah kanan saya ada Mas Kajito Elkayani. Halo. Padahal tadi saya sudah minta Anda panggil saya Om dong. Om, bareng kiri saya Om Ade Armando. Mantap. Kenapa? Kenapa Om? Kenapa? Nggak, dia ini penonton. Udah, ini anak muda banget, 26 ya. Iya. Bang, tapi kan usia boleh agak ini kan, tapi jiwa muda. Aja. Nah, itu yang penting gitu. Sementara saya 60. September nanti 64. Iya, entah Bang. Dia itu 44. Saya pun segitulah, saya gak akan nyebut umur. Oke, topik hari ini kita mau bahas tentang tayangan Tempo yang kemarin, baru 3 hari yang lalu. Ini judulnya juga agak Di gimana? Bocor Halus ya? Di Bocor Halus Tempo. Judulnya itu Kroni Prabowo dalam proyek makan bergizi gratis atau MBG. Ini kan dalam sedikit pembukaan dalam videonya itu memang mereka nih menurut saya pandai betul nih buat argumentasinya. Hari ini udah lebih better lah dibanding sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan biasa pakai anonim, sumber A1 A2. Iya. Sekarang mereka udah pakai bahasa atau istilah yang digunakan adalah investigator Tempo gitu kan. Perjalanan jurnalistik Tempo di lapangan dan mencari gitu-gitu. Jadi biasanya dulu kalau yang namanya laporan-laporan Tempo tuh sering banget kita mendengar sinonim-sinonim ini Bang. Kata sebuah sumber di mana di Cokro gitu ya, atau kata orang yang sumber A1 biasanya. Sumber A1 orang dekatnya Sri Mulyani gitu. Nah, kalau yang kali ini udah pakai tim investigasinya Tempo, jurnalis Tempo. Jadi dapat identitasnya. Dapat identitasnya gitu. Nah, di dalam video ini juga sebenarnya agak ada semacam opini yang arahnya, tapi nggak tahu juga ini benar atau nggak, nanti bisa dikonfirmasi. Banyak kroni-kroni Pak Prabowo yang menikmati dalam program makan bergizi gratis gitu. Kita mulai dari siapa dulu nih untuk nanggapin ini? Bang Ade dulu atau Mas Kajito dulu? Bang Ade dulu lah. Senior dulu ya. Iya, silakan Bang Ade, gimana Bang Ade ngeliatnya Bang Ade? Iya, jadi gini. Menurut saya bahwa media massa itu harus menjalankan fungsi sebagai watchdog of the government, pengawas pemerintah, itu penting. Ya kan kita kan terutama Jito kan juga jurnalis ya. Jadi tahulah bahwa memang kewajiban jurnalis itu antara lain adalah mengawasi program-programnya pemerintah kan. Ya. Nah, ini adalah sebuah program yang luar biasa besar. Bahkan salah satu program yang paling diandalkan atau dipromosikan lah oleh Pak Prabowo sejak di zaman kampanye Pilpres. Ya. Dan kita tahu bahwa uang yang habis untuk program ini adalah mencapai paling tidak tahun ini saja 71 triliun rupiah. Betul. Banyak dana-dana dari, misalnya orang kan sering mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu antara lain hasil efisiensinya itu dipakai buat membiayai MBG makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Jadi wajar lah kalau dia memang harus kita awasi secara berhati-hati kan. Ya. Jangan sampai zaman-zaman Orde Baru dulu begitu kan. Dananya berapa? 71 triliun. Kata orang yang nyampe ke rakyatnya cuma 40% atau 60% lah. Sisanya dibagi-bagi. Nah ketika kita pertama kali atau paling tidak saya lah pertama kali mendengar Bocor Halus ngomong tentang MBG ini ya.
apalagi di sana digunakan kata kroni gitu ya. Ini kan mengingatkan kita pada dulu KKN kan, KKN. korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi ada semacam mindset tertentu yang dibentuk, framing tertentu yang dibentuk, yang menunjukkan bahwa seperti mengindikasikan bahwa kayaknya si 71 triliun itu ternyata dinikmati ya, itu mengalirnya ke orang-orang terdekatnya Prabowo. Nah itu menjadi sesuatu yang menurut kita perlu dicermati, bukan saja makan bergizi gratisnya, tapi gimana terjadi pengaliran uang semacam itu berlangsung dengan cara seperti apa. Makanya kita perlu membaca, mendengar apa yang dikatakan oleh Tempo. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Tempo sebenarnya adalah sesuatu yang keren dilihat dari sisi jurnalistik. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah menurut Gimana Bapak Eko ini, gimana menurut Mas Kajito ini kan jangan-jangan ada kok pendapat Bapak yang Eko Kajito? Bapak Saya temen aja udah salah. Iya. Eko siapa ya Bang? Lupa Eko saya. Kun tadi. Gimana Mas Kajito? Ya menurut saya kritik itu penting ya. Kalau bentuknya itu kritik ya harus kita terima. Sebenarnya pendapat Tempo atau jurnalis Tempo itu juga sudah banyak diberitakan kok di media lain. Itu bukan hal baru sebenarnya. Kalau Tempo gitu. memakai embel-embel investigasi dan sebagainya mungkin lebih detail ya. Tapi saya juga pernah baca di Detik, saya pernah baca di Melipton 6 misalnya, media-media lain lah. Itu ada ya, Kompas misalnya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah MBG. Kalau Tempo kan versi Tempo ini proyek Bang, bukan program. Ya itu juga saya ingin komentari. Itu Proyek katanya. apa sih bedanya program sama proyek? Enggak, itu konotasinya lebih buruk kalau proyek. Proyek itu untuk bancaan, kalau program itu kan sesuatu yang luhur. Nah, kayak gitu kan, sesuatu yang untuk luas, rakyat, besar gitu. Maka Ini mereka kalau proyek ada tendensi di sana. penggunaan istilah proyek itu sendiri ya. Ada setoran di sana. Ini buat penonton gini, Tempo itu secara khusus mengatakan Iya. kita tidak menyebutnya sebagai program MBG ya, Iya. tapi proyek MBG. Proyek. Ya. Ada intensi. Ada intensi. Dia ada niat gitu. Kita menduga lah paling menduga ya. Oke. Jadi menurut saya MBG sebagai program bukan sebagai proyek ya. Sebagai program itu perlu diapresiasi ya. Karena secara politis ide MBG itu berhasil. Prabowo menang buktinya gara-gara MBG salah satunya kan. Salah satunya itu. Makanya itu perlu disebut sebagai sebuah wacana yang secara politis bagus dan untuk penerimaan masyarakat juga oke gitu. Karena di negara-negara maju itu memang ada istilah free meal ya di sana ya. Ada ya makan gratis lah, sama lah intinya. Cuman memang mekanismenya agak beda karena mungkin negaranya udah maju ya. Jadi secara birokrasi juga udah mapan. Meskipun di bocor alus sendiri sebenarnya disebutkan beda kalau di Jepang, di Amerika, Korea itu yang ngelola sekolah. Ternyata ada netizen yang komen di bawah, nggak gitu, di Jepang juga vendor. Cuman ada kerjasama vendor juga pada akhirnya. Kenapa perlu vendor? Karena kalau langsung didistribusi sekolah, apalagi di Indonesia, bisa kacau Bang. Kepala sekolahnya masak mie, nggak mungkin kan? Gurunya bikin gorengan nggak mungkin kan, jadi distribusinya gimana nggak bisa. Orang tua siswa masak apa? Makanya jadi harus ada standar, makanya perlu vendor kan di situ ya. Nah ini yang dikritik salah satunya oleh Tempo ya. Tapi oke lah, terlepas dari semua itu menurut saya sebagai program ini bagus kok, cuman memang ada bocor di sana yang harus kita akui. Itu yang juga disebut di media lain, bukan hanya Tempo ya. Bocor itu dalam arti ada indikasi ya, bukan korupsi nggak gitu. Ada keruwetan, ada masalah di MBG, benar, karena ini program baru kan, belum ada contohnya di Indonesia. Mungkin kalau kita mengacu ke Amerika atau Jepang bisa, tapi kan kejauhan Bang. Kita ketinggalan dari Amerika 200 tahun, gimana ngejarnya coba. Soal makan bergizi gratis nggak mungkin bisa sepadan, pasti, apalagi mentalitas bangsa kita kan. Dikit-dikit ngutip, dikit-dikit begitulah. Nah, kita nggak menampik itu, pasti ada skandal-skandal kecil seperti itu, cuman secara program ya kalau kita ngomong 71 triliun juga mungkin lah semuanya tuh losin bocor kemana-mana, enggak ya, mungkin ada yang nakal ya, seperti yang dilaporkan itu kan laporannya dinaikin dikit misalnya,
Tapi kan ada pengawas di sana, makanya perlu diperketat di pengawasnya. Hmm. Itu dulu menurut saya yang harus dicermati ya. Iya, iya. Nah, ya oke. Itu pandangan Mas Kajito ya. Nah, kalau saya nih ya, Dek Belmondo, Nak Belmondo, Mantap. justru itu saya merasa bahwa ini bagus di niatannya, ya. Tempo ingin menjadi pengawas apakah uang 71 triliun itu memang dimanfaatkan dengan cara yang baik dan benar. Betul. Oke. Tapi barangkali sejak awal mereka tuh udah punya bukan lagi niat tapi gini. Curigation. Iya, curiga bahwa ini dimakan nih. Ini nggak mungkin dipakai dengan benar Iya. gitu kan? Iya. Karena curiga, ya Anda kalau udah dari awal udah suzon ya, Sudah. udah berprasangka buruk bahwa ini apapun yang Anda temukan di lapangan itu kemudian Anda baca dengan kacamata ini maling nih. Ya di maling berapa? Nah, itu pertanyaannya. Boleh nggak si wartawan melakukan itu? Jadi dia curiga nih, ini kayaknya MBG nih nggak beres nih. Boleh dong. Ayo turun lapangan, kan gitu. Iya. Investigasi kata Belmondo. Iya. Jeng turun mereka kan. Karena bagian ini 71 triliun. Itu untuk mencapai kalau nggak salah sekitar 90 juta siswa dan ibu ya. Kan pengguna uang makanan bergizi gratis tuh ujung-ujungnya adalah anak sekolah dan ibu hamil. Iya. Kalau nggak salah targetnya itu sekitar 90 juta orang. Itu kan luar biasa gigantic raksasa kan. 91 triliun tadi saya bilang 71 triliun mencapai 89 juta di seluruh Indonesia. Ini harus dijaga ini, gitu ya. Nah cuma kan masalahnya cara jaga ini gimana? Tempo kemudian berusaha mencari tahu. Nyampe dari pusat ke daerah-daerah itu melalui apa? Itu yang tadi dikatakan oleh Mas Jito. Melalui apa yang disebut sebagai vendor-vendor ya. Vendor ya. Vendor pelaksana ya. Vendor pelaksana kan. Ada berbagai yayasan atau lembaga yang menjalankan peran sebagai sini duitnya ya, saya dapat hak untuk mengelola uang ya barangkali dari 91 triliun ada yang dapat 5 triliun, ada yang 2 triliun gitu kan. Kan bukan pemerintahnya kan melakukannya. Bukan. Nah si vendor-vendor ini atau si yayasan-yayasan ini kemudian mengorganisir dana-dana tersebut gimana caranya agar bisa sampai ke masyarakat. Maka dibikinlah ribuan atau puluhan ribu kali ya dapur ya. Oke. Nah sekarang gimana cara membuktikan bahwa benar ada penyalahgunaan? Yang dia cari tahu dulu pertama-tama adalah, nah saya nggak tahu nih di dalam laporan tersebut ketika di Bocor Halus dibilang dia dapat dari sebuah website apa ya? Iya, dia menyebut website. Tapi dia nggak sebut namanya tuh website apa? Ya. Dan nggak ada tampilannya juga, kita nggak tahu. Nggak ada tampilannya. Bocor Halus juga bilang gini Bang, mereka juga punya kecurigaan terhadap MBG ini itu dikarenakan ternyata yayasan atau vendor-vendor ini itu terafiliasi dengan Nah itu yang saya ingin katakan. keluarga, teman, relawan, simpatisan Nah Pak itu. Prabowo. Sorry itu yang saya mau bilang. Gini dia bilang. Cara untuk mengetahui itu dia ngecek ke website itu. Ya. Yang di situ dan katanya dia harus bayar atau apa gitu ya. Nah di situ kan ada nama-nama tuh. Ya yang misalnya Jawa Barat. Siapa? Ya, itu kan informasi umum sebenarnya kan. Enggak, itu katanya dapetnya dari sebuah website. Ya maksudnya itu ada karena memang nggak dirahasiakan kan. Memang nggak dirahasiakan Nggak ya betul. dirahasiakan. Setuju. Maksud saya itu. Ya tapi biar gimana pun itu kan investigasi. Oh, iya, Dihormati lah, dihargai lah. Siap. Itu kan nggak gampang kerjanya. Hormat siap. Iya. Terus Nah disitulah mereka tahu, dia cek tuh. Misalnya Yayasan Cokro gitu kan misalnya jangan Bang nanti kita dituduh Kita nggak punya MBG. Yayasan apa banyak lah yayasan yang katanya terafiliasi. Indonesia apa gitu ya. Gitu, ya. Nah dicek tuh. Ini siapa nih yang bikin? Ada satu namanya Yayasan Indonesia Sejahtera something. Ada nggak? Nah itu bahkan yang mendirikannya Pak Prabowo sendiri. Pembinanya ya. Ya yang mendirikannya juga Pak Prabowo. Sekarang beliau jadi pembina. Oh iya.
adiknya Pak Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, jadi pembinanya juga. Iya, iya. Anaknya Pak Prabowo yang namanya Didit itu juga pembinanya. Mm-mm. Satu yayasan, kalau nggak salah namanya Yayasan Indonesia Sejahtera. Kalau nggak salah nih, Iya. tolong dicek lagi. Iya. Terus nanti ada nama sampai 7 nama yang dia sebut. Mm-mm. Dan itu semua yang 7 nama itu either dia adalah yang keluarga cuman yang pertama itu. Yang lain tuh misalnya ternyata anggota DPRD dari Gerindra. Mm-mm. Ada yang pendukung relawannya Prabowo, bla 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 bla. Nah inilah Pelmondo yang mereka sebut sebagai kroni-kroninya Pak Prabowo. Oke. Jadi dia bilang ternyata yang menangani alokasi dananya itu di bawah itu adalah orang-orang dekatnya Prabowo. Buat saya pertanyaannya cuman begini yang paling awal. Pertama, dia kan menyebut 7 lembaga. Iya. Jadi contoh, itu apakah hanya 7 lembaga yang ada atau tidak? Saya duga tidak. Hanya 7 yang bisa dia. Yang dia ketahui atau yang bisa dia tunjukin ini ada keluarganya Prabowo. Oh iya iya iya. Ya betul. Kan bisa aja ada, mungkin ada Belmondo di situ. Kita nggak tahu. Ya, di salah satu itu. Ya. Oh jadi poinnya adalah yang dicari Tempo ternyata hanya 7 lembaga yang punya afiliasi atau ikatan. Banyak lembaga-lembaga dapur lain nggak ada ikatan, nggak disebut sama dia, jadi nggak berimbang isi apa yang disampaikan. Itu yang kita ceritain lagi. Lagi iya, kepengen menguji nih, benar nggak sih? Iya. Mas Kajito gimana ngelihatnya Mas? Nggak, Ini kan untuk dibuka untuk umum kan? Iya. Mau kemarin dia di Pilpres nggak dukung Prabowo atau dukung capres yang lain kan boleh tetap ikut MBG kan nggak ada larangan boleh. kan? Cuman memang menurut informasi di bocor halus itu syaratnya susah. Ada kayak gitu. Jadi memang ada tendensi seolah-olah yang bisa masuk itu hanya relawan dan orang dekatnya Prabowo. Yang punya akses tuh hanya Yang punya mereka. akses. Seolah-olah begitu ya. Kalau kita dengar curhatan orang-orang yang nggak bisa masuk. Iya. Tentu kita nggak tahu bagaimana curhatan orang yang bisa masuk karena nggak berimbang di situ dinyatakan bagaimana proses mereka masuk. Oke lah. Tapi katakanlah kalau memang kroninya atau orang-orang kepercayaan Prabowo yang masuk itu masalahnya di mana? Gitu loh. Yang jadi masalah kan korupsinya. Iya. Bukan orangnya. Iya. Selama mekanismenya baik, ada pengawasan, saya rasa itu biasa aja ya. Seperti Trump misalnya kan ada Elon Musk ya. Dia juga direkrut pemerintahan. Untuk sekelas Amerika harusnya kalau ngomong itu kroninya Trump, kenapa dia? Tapi kan mereka yang menang. Jadi mereka yang membagi kekuasaan itu yang untuk mengatur pemerintahan. Jadi sesuatu yang sangat biasa menurut saya. Nah, tapi dari tendensi Tempo itu seolah-olah kalau sudah orangnya Prabowo pasti korupsi itu. Iya. Nah, seolah-olah kan begitu. Padahal siapapun presidennya pasti orangnya dia. Kalau Gus Dur yang jadi orang-orangnya Gus Dur yang ngurusin. Orang-orang NU lah ya. Orang NU semua yang ngurusin kan. Sampai siapa itu dulu Mahfud MD jadi Menteri Pertahanan gitu ya. Nggak dimasukin gitu. Artinya bahwa itu sesuatu yang biasa. Yeah. Karena memang penguasa artinya gini loh. Politik itu kan distribusi power juga kan, nggak bisa dikuasai oleh satu orang. Bahkan Kaisar Cina sekalipun yang luar biasa nggak bisa dia mau semau-maunya, mesti ada perdana menteri, ada ibu suri, ada jenderal yang senior gitu ya, dan semua itu harus ditampung. Nah posisi Prabowo kan begitu ya, artinya dia punya relawan, dia punya pasukan di bawah, nggak tahu lah bentuknya apa ikatan petani apa dulu apa namanya itu. Ada juga kan banyaklah organisasi yang dulu dibentuk Prabowo memang sebelum jadi presiden. Nah ketika dia jadi presiden, masa saya milih orang lain daripada orang-orang dia, itu kan nggak logis gitu. Iya. Makanya meskipun di internal tuh saya dengar-dengar, wah ini orang Gerindra kok masuk semua, ya wajar lah. Ya. Itu loh. Jadi sesuatu yang Dan logis kita aja. ngomong begitu. Dan kita juga nggak dapat apa-apa dari ini semua. Jadi kita bukan orang yang diuntungkan nih oleh Prabowo ya. Padahal kita udah mati-matian bela Prabowo, ya kan? Artinya, ya memang ada orang yang dapat. Iya. Dan mereka itu orang dekatnya Prabowo. Iya. Tapi so what? Nggak, ini terlepas dari orang dekat atau orang pendukung Pak Prabowo. Ini kan programnya terbuka untuk umum. Maksud saya kan semua orang bisa daftar gitu. Cuman yang tadi dibilang Kajito adalah, kalau Anda bukan orang yang Prabowo, ini paling nggak ini yang lagi dibangun nih, framing yang dibangun. Kalau Anda bukan orang Prabowo, seolah-olah saya nggak bisa, sulit gitu kan. Enggak, gini Bel, meskipun dia berpihak, menurut saya itu sah.
Gitu ya. Ini dulu, ini yang seolah-olah najis bagi orang Indonesia tuh kan, kalau kroninya pemerintahan nggak boleh masuk. Ya. Semua harus umum. Ya nggak bisa gitu dong. Ya. Saya misalnya jadi lurah ya. Saya kenal Lukman, saya kenal siapa Bisma, Ini bagian Bima. produksi. Ya, tentu saya milih mereka. Ya. Saya nggak kenal Belm Undu, ngapain saya pilih dia jadi staf saya atau jadi juru pengairan saya? Nggak mungkin dong. Saya paling pilih orang yang saya tahu karakternya, saya tahu bagaimana etos kerja itu dulu ya. Kalau nanti ternyata dia maling misalnya, ngurus air ternyata dia malakin petani, jadi iurannya masuk kantong, itu di luar itu ya. Tapi yang pertama pasti itu orang-orang dia. Makanya kalau tendensi dari Tempo seolah-olah kalau relawan Prabowo yang masuk, partai pendukung Prabowo masuk, itu nggak benar, itu nggak sah, itu cacat. Ya enggak dong, itu masih demokratis kok. Karena memang itu hak prerogatifnya dia gitu loh, untuk menempatkan orang-orang yang dia percayai. Memang idealnya kalau bisa dibuka untuk umum gitu loh. Siapapun sesuai dengan apa ya, standar merit lah, merit order lah, bahwa orang yang kualitasnya bagus bisa masuk. Oke. Tapi kan ini langkah awal ya. Jadi nanti saya buka untuk umum, nanti jangan-jangan lawan saya yang masuk gitu yang dapat keuntungan. Ini pendukung saya bisa ngamuk-ngamuk juga, kan harus mikir ke situ gitu loh. Dan yang menarik tuh begini kalau dalam pandangan saya ya. Semangatnya adalah kalau itu adalah orang-orang dekatnya Prabowo, ini kayaknya indikasi korupsi, dan itu ada di Bocor Halus. Iya, tadi bilang. Kan dibilang. Ini ada korupsi nggak? Ada bau-baunya. Ada aromanya. Kenapa ada aromanya? Karena itu orang-orang dekatnya Prabowo. Nah, itu. Sekarang si Tempo kan punya kewajiban mencari tahu apakah memang terjadi korupsi di lapangan. Ya. Ini yang nggak kita baca di sepanjang laporannya Tempo, di sepanjang diskusinya Bocor Halus. Ya. Bahkan ada kutipan orang narasumber yang ada namanya ya. Identitas disebut, yang bilang nggak mungkin lah kita korupsi dari MBG. Itu paling 200 perak, dia bilang. Ya coba aja kita hitung. Itu kan 15.000 perak per paket. Ya. Makanannya aja udah 10.000. Ya. Belum harus beli peralatan, harus penyediaan, distribusi, bla bla bla. Untung, kalau kita bicara untung, paling per orang itu untungnya ujung-ujungnya sekitar 1.000-2.000. Ini mau dikorupsi yang mana nih? Kan gitu. Nah, kalau itu ada, kalau Tempo bisa membuktikan bahwa memang ada sih kasus yang vendor-vendor yang bilang kita udah ngeluarin dana, bukan vendor apa? Dapur ini udah ngeluarin dana bahkan berapa ratus juta gitu ya. Ternyata nggak dibayar nih ya oleh si yayasannya. Nah itu aja yang dikejar kan. Itu dikejar harusnya. Mestinya Tempo ngejarnya yang begituan tuh. Terlepas dari apakah itu ternyata adalah adiknya Prabowo atau pendukungnya Gerindra atau pendukungnya siapapun gitu ya. Pendukung Gibran, whatever gitu ya. Ya udah buktikan, bongkar. Tapi jangan dilihat ini sebagai, karena ini adalah pekerjaannya orang-orang dekatnya Prabowo, ya, maka dengan sendirinya terjadi korupsi yang mengancam 71 triliun itu bisa habis berapa tuh? Tendensi itu yang dibangun oleh Bocor Halus. Sayangnya. Dia bilang gini kok, kalau misalnya orang-orang Pak Prabowo yang ngerjain ini akan terjadi konflik kepentingan. Kan? Nah, itu Tempo tuh bilang gitu tuh. Itu apa arti konflik kepentingan di situ? Ya dia kan maunya ideal ya, kalau bisa itu merit order dan seterusnya. Tapi balik lagi seperti yang saya katakan ya, kalau Prabowo mempercayakan orang-orangnya untuk menghandle sebuah, itu kan program politik sebenarnya awalnya ya. Itu kan waktu kampanye Prabowo menjanjikan makan siang gratis dulu sebelum makan bergizi ya. Makan siang gratis. Nah sekarang dia mau diimplementasikan ke dalam program kerja kan gitu. Nah menurut saya ketika orang-orang yang dipercayakan Prabowo bisa masuk atau menghandle itu, ya mestinya wajar, sesuatu yang normal lah menurut saya. Yang nggak normal itu kalau mereka korupsi, kalau mereka menyeleweng, kalau mereka ngambil selisih untung, ya itu wajar lah orang kerja. Pasti gitu harus ada untungnya dong. Pasti ada untungnya dong.
Kalau ada masalah dapur dengan vendor ini sekolah itu pasti ada dan itu yang harus diselesaikan gitu loh. Itu yang harus dikejar oleh Tempo. Kalau ada ketidakadilan, ada yang sudah masak capek-capek modal nggak dibayar, itu yang harus dikejar. Betul. Jangan main framing bahwa seolah-olah kalau gara-gara relawan yang masuk, kroni yang masuk itu pasti korupsi, kan belum tentu. Iya. Dan sebaliknya, kalau orang luar yang masuk misalnya, belum tentu kalau nggak korupsi. Karena korupsi di negara kita tuh sudah membudaya. Kalau kita sebut membudaya, persepsinya nggak cocok ya, budaya masa korupsi gitu. Ini apa yang saya perhatiin juga dari teman-teman Tempo ini, karena dia mengkritik, dalam kata mereka sih mereka sedang mengkritik ya. Iya. Karena ini ada acuan korupsi, programnya tergesa-gesa, seolah-olah tidak siap, itu mereka malah beropini kayaknya harus di stop ini kan. Ini kan. Oh iya. Ya kan, benar kan? Benar. Kalaupun di stop ini kan berarti banyak, dia nggak memikirkan berarti banyak murid yang nggak menikmati makan bergizi gratis lagi. Ini kan sesuatu yang menurut saya Tempo juga harus menyadari. Program segrande atau sebesar MBG ini kan harus dilaksanakan tuh memang step by step, pelan demi pelan, dan harus dimulai. Menurut saya trial and error itu wajar lah. Menurut saya wajar untuk negara yang dengan populasi 200 sekian juta ini dan ingin memiliki program makan bergizi gratis, ini sesuatu yang harus dilaksanakan hari ini. Kalau ada opsi stop misalnya gitu ya, di keep dulu, ditahan dulu, nggak kelihatan trial dan error. Jadi ya nggak jalan, ujung-ujung nggak jalan lagi kan? Ya, dan kenapa jawabannya di stop? Jadinya ketakutan aja jadinya. Jadi ya kita semua akui tadi. Mas Kajito sudah menyebut secara sangat baik. Kita tahu lah bahwa memang terjadi misalnya keterlambatan datang makanan gitu ya. Di beberapa tempat kita mendengar ada makanannya ternyata udah basi, ya, bahwa ada yang keracunan. Nah, kasus-kasus macam itu yang tidak boleh terulang. Ada vendor-vendor atau dapur-dapur yang tidak terbayar. Itu yang harusnya memang diteliti. Kenapa? Diawasi kenapa itu bisa terjadi di daerah ini, di daerah itu. Mestinya kan itu yang diperbaiki, bukan di stop. Saya melihat, saya curiga bahwa kalau argumen Tempo dan yang lain ini diambil, dilaksanakan, justru yang terpukul malah Prabowo. Tuh kan terbukti dibatalin. Programnya kalau dihentikan kan gitu. Jadi memang ada semacam upaya untuk menjerumuskan, batalin aja. Ketika dibatalin, tuh kan batalin, berarti memang nggak becus kamu bikin program seperti itu. Makanya narasi-narasi semacam ini, saya rasa begini loh, Tempo itu sebagai media itu mestinya bersikap objektif ya, seperti media lain. Jangan ada tendensi, jangan ada intensi seolah-olah kalau orang-orangnya Prabowo pasti korupsi seperti itu ya. Harus ada angka dong. Berapa yang dikorupsi, bagaimana modusnya, harus diterangkan secara gamblang gitu, nggak hanya lewat sebuah judul bahwa ada ini bancaan seolah-olah begitu ya, ada proyek yang dikelola bersama-sama oleh kroni-kroni Prabowo. Oke, kita nggak menampik bahwa ada banyak oknum ya, ada oknum lah yang dalam segala lini ya di Indonesia itu yang potensinya korup gitu. Banyak terjadi memang. Nggak hanya di MBG, di segenap lini lah kalau kita sebut ya. Dan itu sudah seperti tradisi, sudah mendarah daging. Makanya kalau kita ngomong bahwa kalau yang mengelola MBG itu bukan orangnya Prabowo, belum tentu kalau itu nggak korup gitu loh. Karena ini bukan masalah siapa yang mengelola gitu loh. Potensi bocor itu pasti ada. Dan ini sebagai seorang jurnalis Tempo ya, kita juga termasuk itu harus membantu mengawasi ini. Kalau ada masalah kita besar-besarkan aja, biar diganti vendornya, biar diganti misalnya dapurnya yang masaknya nggak benar, biar diganti gitu loh. Untuk menyelamatkan ini, bukan malah ditutup. Itu investigasinya tuh harusnya ke sana arahnya ya. Bukan investigasi kenapa itu terjadi, terafiliasi ya. Kalau ini kayak loncat, seringkali itu kelemahan Tempo tuh jump into conclusion kata orang. Anda melihat di satu sisi ini adalah keluarganya Prabowo atau teman kerabat kroni. Di sisi yang lain misalnya ada tadi keterlambatan makanan, protes-protes bla bla bla. Oh, ini artinya ada korupsi. Dan korupsinya terjadi karena dia adalah orang-orangnya Prabowo. Itu yang menurut saya, menurut kita semua lah, sama-sama di sini. Ya nggak adil dong Anda menuduh dan ini kan namanya yang buruk jadinya Prabowo kan. Kita nih bukannya ingin
menjadi penjilat-penjilatnya Prabowo ya. Iya. Kalau mereka memang nggak beres kerjanya memang harus dikritik. Harus. Tapi kalau cara kritiknya semacam ini, kok kita jadi merasa kalian itu terlalu ya ingin sekali membangun sebuah narasi bahwa ini memang rezim korup nih. Ya. Dan rezim korup ini harus dilawan gitu kan? Ya. Satu lagi yang narasi di bocor halus itu sebelum acara dimulai kan dia ngomong bahwa kita didukung oleh netizen. Seolah-olah kalau suara terbanyak itu pasti benar gitu loh. Saya takut Tempo dan teman-teman yang lain tuh terjebak dalam apa yang disebut oleh Gus Ulil itu wokeism. Wokisme. Multiple masalah. Apa itu tolong jelaskan. Wokisme itu kan awalnya sebuah gerakan untuk menyadarkan publik terhadap kelompok yang dimarginalkan, gitu ya. Seperti kulit hitam, LGBT, gitu loh. Tapi belakangan kelompok ini mendapatkan kritik bahwa mereka lama-lama kok sifatnya ingin memberangus. Siapapun di luar kelompok itu, siapapun yang mengkritik, siapapun yang gak cocok, disalahkan, diberangus. Nah, saya takutnya orang-orang yang mengkritik pemerintah hari ini itu kalau kita luruskan logikanya seperti ini, kita juga diberangus. Oh, ternak Mulyono lu. Nah, gitu loh. Sekarang nggak bisa dong. Kan urusannya Prabowo. Ternak Prabowo. Nah, itu seperti itu, Bang. Yeah. Jadi wokism itu saya takutnya Tempo dan lain-lain tuh terjerumus ke sana saat ini. Yeah. Makanya ketika komentator bahkan di komentator di Bocor Kasar juga ini Ade Armando dosen nggak ngerti seolah-olah gitu ya. Karena mereka sudah terjebak pada narasi besar siapapun yang pengkritik pemerintah itu sudah pasti salah. Gitu loh. Padahal kita nggak mengkritik itu. Silahkan Tempo mau menelanjangi MBG sampai telanjang, duitnya bocor kemana aja, silahkan gebukin. Yeah. Kami setuju itu. Tapi caranya itu yang normal dong sebagai jurnalis. Jangan ada tendensi, jangan ada intensi yang buruk gitu loh. Jurnalis boleh berpihak, tentu berpihaknya pada kebenaran. Tapi tetap objektif kan gitu. Bukan main generalisasi bahwa karena kroni yang masuk sudah pasti korup. Angkanya berapa? Nggak ada. Siapa yang korup? Nggak jelas. Karena yang dikutip itu selalu positif. Kami ingin membantu pemerintah Prabowo, kan begitu terus kutipannya lah. Yang masalahnya di mana ya gitu. Itu jadi penonton ini orang-orang yang diwawancara oleh Tempo. Kan ada juga orang-orang yang terlibat di dalam program ini ya. Project ya. Program ini. Jadi orang-orang yang datang dari yayasan yang melakukan MBG ini. Ya. Nah, mereka bilang kalau ditanya kenapa Anda terlibat, jawaban mereka itu tadi, kami ingin membantu program pemerintah. Betapapun itu terasa seperti serius gitu ya. Tapi kan memang bisa ya. Misalnya saya pecinta Prabowo. Terus ada kegiatan ini. Ya saya ikutlah. Untung 1.000 2.000 nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa sukses nih programnya. Ya kali dia akan dapat di program lain saya nggak tahu kan. Ini tapi langsung dihajar juga oleh Tempo dan kawan-kawan sebagai alah lo ngomong doang gitu ya. Kayaknya. Jadi yuk kita jujur aja. Jangan-jangan pun yang nggak suka dengan Pak Prabowo gitu ya, dan punya kemampuan untuk buat dapur. Gue nggak suka Prabowo, nggak mau daftar dapur. Persis. Jadi persis. Penilaiannya udah nggak sesuai lagi lah. Saya mau bilang satu hal nih soal tuduhan tadi tuh. Ini kita semua tahu kan bahwa Tempo mereka sudah mengakui memperoleh bantuan biaya dari Soros kan. Ada kan? Iya. Saya akan katakan emang kenapa kalau ada bantuan, ada investasi dari luar dari Soros ya. Dia bilang kan 10% kalau nggak salah atau 20% dari sahamnya si Tempo ini. Kan nggak dengan sendirinya Anda tiba pada nggak boleh dong Anda langsung menuduh bahwa karena dia dibiayai Soros, Soros itu Amerika, maka sebetulnya Tempo itu sedang menjalankan peran untuk menjatuhkan pemerintah Indonesia demi kepentingan pengusaha-pengusaha Amerika. Kan kita nggak boleh bikin kesimpulan semacam itu. Ini sama juga dengan itu. Jangan dong cuman gara-gara banyak orang yang memperoleh menang tender untuk, bahkan nggak menang tender kayak ditunjuk untuk menjadi pelaksana dapur-dapur MBG ini adalah orang-orang punya Prabowo. Itu artinya orang-orang Prabowo-nya
dapat keuntungan, korupsi, Prabowo-nya juga korupsi, bla 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 bla. Kita cuma ingin agar kita semua adil. Saya tahu bahwa kita di sini di Bocor Kasar, di Cokro akan diserang juga nih. Mantap, bocor kasar. Maaf ya, Anda pada usia segini udah diserang dari kanan kiri. Kalau saya udah tua, ya. Jadi ya kita sih berharap ke depan jurnalistik Indonesia bisa jadi lebih adil, fair, jujur. Nah, Mas Gaji menutup dulu dikit, Ya, Mas. ya semoga Tempo dan jurnalis di Bocor Alus itu lebih objektif lah ya. Kalau saya lihat di Detik yang lain, mereka mengkritik pemerintah juga. Tapi juga mereka membuat narasi yang normatif, normal gitu loh. Bahkan ada yang positif juga gitu. Kan sesuatu yang idealnya jurnalistik tuh begitu. Jadi bukan hanya tendensi sebuah media jurnalistik membangun tendensi counter pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah salah, apapun yang dilakukan kroni pemerintah pasti korupsi, kan nggak boleh begitu kan. Tempo sekali-kali juga boleh, oh ini program bagus, cuma ada kurangnya nih, kan bisa begitu kan. Atau hal-hal yang normatif lain lah, bukan memposisikan diri sebagai musuhnya pemerintah gitu. Mengkritisi boleh, tapi menjadikan diri sebagai musuh, sebagai apa, atau menyebarkan kebohongan, menyebarkan framing, itu kan nggak benar. Saya kira itu. Ya. Mantap, terima kasih banyak. Thank you. Bang Ade Armando, terima kasih Thank you banyak, anak muda. Mas Kajito. Ini saya kalau dengerin dua senior ini saya cukup terpukau nih sebenarnya. Mantap. Kali ini kita menanggapi kroni Prabowo dalam proyek makan bergizi gratis, dan nantikan minggu depan atau berapa hari lagi kita akan tanggapi apa aja yang disampaikan oleh teman-teman Bocor Alus, masuk logika. Nggak harus Bocor Alus ya. Bisa juga yang lain. Bisa aja yang lain yang menurut kita nggak sesuai dengan logika. Nah, kalau penonton mau kasih saran, boleh di komentar ya, Bang. Ya. Di kolom komentar. Itu aja dari kita, Bocor Kasar. Sampai jumpa, teman-teman.